Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 40, KL. Insiden Tong Mei Li menyebabkan kehebohan yang begitu besar sehingga bahkan Su Changshan, yang biasanya tidak terlalu memperhatikan berita sosial, mendengar tentang hal itu. Dia menemui perselisihan itu saat sedang mengobrol dengan pasien di rumah sakit. Karena khawatir tentang cucu laki-lakinya yang berharga, yang bekerja di kantor medis, Su Changshan tertarik khusus pada masalah ini. Chun Liang, masalah dengan departemen kosmetologi di rumah sakitmu, apakah itu melibatkanmu? Tanya Su Changshan. Tidak, saya tidak bertanggung jawab atas itu, jawab Su Chun Liang. Baiklah. Kantor medis bisa menjadi tempat yang benar dan salah. Menghadapi pasien yang penuh dendam sepanjang hari bisa sangat stres. Jika kamu merasa terlalu terbebani, saya bisa berbicara dengan Paman Gao dan membantumu pindah posisi. Saran orang tua itu, selalu ingin cucunya kembali ke akar tradisional pengobatan Tiongkok. Kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaanku. Jika hal-hal tidak berjalan lancar, saya akan memberitahu Paman Gao, jamin Su Chun Liang. Su Changshan menyadari bahwa dia mungkin terlalu membatasi. Orang muda saat ini menghargai kemandirian, dan campur tangan berlebihan dari orang tua mereka bisa dengan mudah menimbulkan rasa tidak puas. Dia seharusnya puas, setidaknya dia memiliki cucunya di sisinya. Setelah meminum sedikit teh, Su Changshan berkata, saya telah mengorganisir beberapa resep. Kamu bisa menyalinnya untukku nanti. Baiklah, aku akan menulisnya malam ini, setuju Su Chun Liang. Tidak usah terburu-buru, jawab Su Changshan, meletakkan cangkir tehnya dan meregangkan lengannya. Besok, saya berencana pergi ke Haizhou. Su Chun Liang belum pernah mendengar kakeknya menyebutkan itu sebelumnya. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Hanya mengunjungi seorang teman lama. Saya akan kembali dalam 3 hari, jelaskan Su Changshan. Bagaimana jika saya mengambil cuti dan menemanimu, tawar Su Chun Liang. Su Changshan tertawa. Kenapa khawatir tentang saya? Meskipun saya sudah tua, tidak ada yang salah dengan tubuh saya. Su Chun Liang tidak memiliki keberatan. Kakeknya sangat menjaga kesehatannya. Meskipun dia berusia 70-an, dia tegap dan kuat. Hampir setiap hari ketika Su Chun Liang pulang ke rumah, dia akan membantu kakeknya menyalin resep-resep. Dia mengerti bahwa kakeknya melatihnya dengan cara ini untuk membantunya menghafal rumus-rumus tanpa dia menyadarinya. Orang tua itu benar-benar berusaha keras untuk memastikan cucunya belajar ilmu pengobatan. Setelah menyalin resep-resep hari itu, sudah jam 11 malam. Su Chun Liang meletakkan semuanya kembali ke tempatnya dan mengambil sebuah buku dari rak, bermaksud membaca sebentar sebelum tidur. Saat dia mengeluarkan buku itu, sesuatu jatuh ke lantai. Su Chun Liang mengira itu adalah pembatas buku dan membungkuk untuk mengambilnya, hanya untuk menemukan sepotong tulang tipis dengan lubang-lubang yang ditusuk dan diikat dengan tali merah yang pudar. Kelihatannya sudah tua. Benda ini cukup umum di toko obat Tiongkok. Itu adalah keel, tulang dari makhluk kuno, dan juga bahan obat dalam pengobatan Tiongkok. Ternyata ketika Su Changshan sedang membaca buku itu, dia menggunakan sepotong keel sebagai pembatas bukunya, memasukkannya ke dalam halaman. Ketika Su Chun Liang bersiap-siap untuk mengembalikan KL ke buku, dia melihat permukaan yang tidak rata di bawah ujung jarinya. Meskipun inderanya tidak sepeka biasanya, dia tidak bisa mengabaikan tekstur yang begitu jelas. Mengambil KL di bawah lampu, dia memeriksanya dengan cermat. Permukaannya tertutup dengan karakter tulisan tulang orakel. Itu adalah Wang Yirong, seorang ahli prasasti, yang pertama kali menemukan tulisan di atas KL saat mengumpulkan obat. Sebelum itu, tidak ada yang memperhatikan itu, dan masyarakat umum menganggapnya hanya sebagai jenis bahan obat lainnya. Karena sejarahnya yang panjang, mendekripsi tulisan tulang orakel telah menjadi bidang pengetahuan khusus. Sejauh ini, sekitar 4.500 karakter telah ditemukan, dengan lebih dari 2.000 karakter yang belum terdekripsi. Kerja Wang telah berperan penting dalam mendorong penelitian lebih lanjut. Yang menarik perhatian Su Chun Liang adalah tulisan-tulisan itu sendiri. Meskipun tidak lengkap, dia masih bisa melihat bahwa mereka terkait dengan kultivasi. Rasa ingin tahu muncul, Su Chun Liang mencari di buku-buku lain di rak tetapi tidak menemukan yang serupa. Chun Liang, kamu belum tidur.
Su Changshan melihat bahwa ruang belajar masih terang dan tidak bisa menahan diri untuk memeriksa cucunya. Di matanya, Su Chunliang selalu akan menjadi seorang anak, dan tidak baik bagi orang muda untuk begadang. Su Chunliang tersenyum dan berkata, "Aku akan tidur sekarang." "Ngomong-ngomong, kakek, aku menemukannya di dalam sebuah buku." Dia memberikan ke El itu. Su Changshan melihat dan berseru, "Tulang naga!" Dan ada tulisan tulang orakel di atasnya, tambah Su Chunliang. Su Changshan menganggukkan kepala saat dia mendengarkan percakapan dengan penuh perhatian. Dia telah membuat penemuan luar biasa bertahun-tahun yang lalu, tulisan tulang ramalan pada tulang lunak yang diturunkan dari leluhurnya. Mengenali nilai sejarahnya, Su dengan sukarela menyumbangkan banyak potongan tulisan ini, yang membuatnya mendapatkan sertifikat kehormatan dari negara. Namun, tulang lunak yang terjebak di buku yang sedang dia baca saat ini terlewatkan. "Tertarik?" cucu Su bertanya, "apakah kakek mengenali kata-kata di atas?" Sambil menggelengkan kepala, Su menjawab, "Saya bukan seorang arkeolog, dan saya belum secara luas mempelajari tulisan tulang ramalan. Ketika saya pertama kali menemukannya, saya ragu untuk menyimpulkan bahwa itu memang tulisan tulang ramalan. Saya bahkan mencari bantuan para ahli untuk membacanya." "Mau tahu lebih banyak?" cucunya bertanya, "apakah kamu memiliki salinan dari tulisan-tulisan itu?" Su berhenti sejenak sebelum menjawab, "Saya memiliki beberapa. Ketika saya membuat salinan, itu terutama untuk melestarikannya sebagai kenang-kenangan. Saya hampir lupa tentang mereka sampai kamu menyebutnya hari ini." Berkemauan keras untuk menemukan salinan itu, Su menuju ke rak buku. Setelah pencarian singkat, dia menemukan beberapa salinan kuning yang sudah menguning, berisi sekitar 100 karakter. Ketika cucunya membukanya, kecurigaan mereka dikonfirmasi, tulisan-tulisan pada tulang naga ini memang potongan-potongan dari Huangdi Neijing. Huangdi Neijing terdiri dari dua bagian, Suen dan Lingshu. Pengetahuan Su dari kehidupan masa lalunya mengkonfirmasi bahwa ini adalah pembagian yang sama yang dia kenal. Tulisan itu menunjukkan bahwa buku ini ditulis selama periode negara-negara berperang. Sementara beberapa bab individu ditambahkan selama dinasti Han. Namun, Su juga tahu bahwa Huangdi Neijing yang lengkap seharusnya memiliki bagian ketiga yang disebut Tianyang. Sementara Suen dan Lingshu fokus pada pengobatan penyakit, Tianyang membahas topik vitalitas, memperkuat tubuh, dan memperpanjang hidup. Bagian ini ditulis bahkan sebelum periode musim semi dan musim gugur, waktu ketika konsep Huaxia belum ada. Legenda beredar tentang mereka yang menguasai bab Tianyang, mengklaim bahwa itu memungkinkan praktisi mencapai keadaan fisik puncak dengan mengharmoniskan meridian mereka. Kabarnya, individu yang menghancurkan bab Tianyang juga adalah seorang ahli medis. Orang ini percaya bahwa jika semua orang berlatih Tianyang untuk mencegah masalah kesehatan secara preemptif, dunia tidak lagi membutuhkan dokter. Dengan menghancurkan Tianyang, potensi sejati dari Suen dan Lingshu bisa terungkap. Dalam bab Tianyang, ada metode kultivasi yang unik yang dikenal sebagai kembali ke sumber. Teknik ini memungkinkan praktisi mengembalikan meridian mereka ke keadaan asli, seolah-olah mirip boot sistem setelah shutdown. Praktisi seni bela diri sangat tertarik pada metode ini, karena menawarkan kesempatan untuk mencapai keadaan latihan yang ideal, sebanding dengan berada dalam kandungan. Su menyadari bahwa praktik saat ini dari harta Tiantian terhambat oleh kenyataan bahwa meridiannya telah berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan selama 22 tahun. Kemajuannya lambat sebagai hasilnya. Sayangnya, dia hanya memiliki 3 salinan, dengan total 137 karakter, yang tidak cukup untuk mengungkapkan seluruh isi bab Tianyang. Ketika ditanya tentang keberadaan tulang lunak yang tersisa, ingatan Su buram. Dia telah menghubungi Departemen Pengelolaan Benda Bersejarah melalui seorang ahli bernama Bai Mushan, seorang profesor sejarah di Universitas Normal Dongzhou. Lebih dari 2 dekade telah berlalu sejak sumbangan tersebut, dan Su tidak berhubungan dengan Bai Mushan dalam waktu yang cukup lama. Dia tidak yakin apakah profesor itu masih mengajar di universitas tersebut. Tidak menyadari nilai sebenarnya dari tulang lunak ini, Su memikirkan apa yang akan dilakukannya jika dia tahu bahwa mereka mengandung bab Tianyang yang terukir dari klasik internal Kaisar Kuning. Mungkin dia akan mempertimbangkan untuk tidak menyumbangkannya. Saat tengah malam tiba, orang tua itu mengingatkan Su untuk beristirahat, mengingatkannya akan komitmen kerjanya keesokan harinya. Meskipun lelah, Su tidak bisa membantu tetapi terus memikirkan arti bab Tianyang sambil berbaring di tempat tidur. Mengumpulkan semua kontennya akan sangat menguntungkan praktiknya dalam harta Tiantian.
Didorong oleh rasa ingin tahunya, Su meraih telepon genggamnya dan mulai mencari informasi tentang Bai Mushan. Dengan sumber daya yang luas yang tersedia di internet, menyelidiki latar belakang seseorang telah menjadi tugas yang mudah. Menurut data yang ditemukannya, Bai Mushan adalah seorang sejarawan dan paleograf terkenal di dalam negeri yang saat ini bekerja di Departemen Sejarah Universitas Normal Nanjiang. Internet bahkan menyediakan foto-foto dia, yang menggambarkan seorang pria yang terlihat lebih muda dari usianya yang sebenarnya, memancarkan aura keanggunan dan kegantengan. Su mencatat dalam pikirannya untuk mengunjunginya di ibu kota provinsi ketika dia memiliki kesempatan.